lagi di Penyejuk Kolbu, insya Allah mudah-mudahan membuat hati kita semakin sejuk. Nah, ini pembahasan mengenai hati-hati dengan hati ya. Tadi kita sudah bahas mengenai penyakit hati yang kadang sulit ya untuk kita hindari gitu ya. Karena sebagai manusia terkadang kita banyak godaan, cobaan dan lain sebagainya. Namun Ude ini mungkin saja ya ada dari Ude ini tipsnya nih supaya hati kita ini selalu mengingat Allah, selalu hati yang penuh dengan rasa bahagia, damai gitu kan, jauh dari yang namanya pikiran penyakit hati yang kotor, keji dan lain sebagainya ini. Ya, membersihkan hati ini cara yang pertama adalah kita harus senantiasa memperbanyak syukur ya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena biasanya kotornya hati itu muncul dari rasa kufur kita kepada Allah. Kalau orang sudah kufur, muncul iri, dengki, ya melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu udah hatinya pasti menjadi kotor gitu. Maka syukuri. Qanaah juga ya Kak ya. Sifat qanaah itu sifat yang menikmati setiap pemberian apapun dari Allah. Jadi merasa cukup ya Kak ya. Lapang dada begitu lapang dada. Merasa cukup dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa cara kita untuk bersyukur, cara kita untuk membersihkan hati itu adalah kurangi mengeluh dan ingatlah terhadap hal-hal baik yang pernah datang kepada kita. Jangan mengeluh ya, harusnya mengalloh. Kalau kitanya mengeluh terus, ya capek ya, berkeluh kesah. Tapi kalau kitanya terus mengalloh, hanya Allah gitu yang memberikan kecukupan kepada kita, bersyukur. Karena urusan kotor hati biasanya kaitan dengan sifatnya duniawi ya. Betul nggak? Betul. Ketika Aka mungkin saya sebagai MC, misalkan Aka sebagai MC, kalau job Aka lebih bagus, job weddingnya lebih bagus dari saya, nah kadang urusan-urusan hati ini yang muncul ya. Misalkan, kok dia bisa sih tampil di situ, membawakan acara dan lain, kok saya tidak gitu kan. Tapi kalau aku pribadi sih, insya Allah aku nggak kayak gitu sih. Wah, Masya Allah. Enggak, karena tadi ya, seperti tadi udah dikatakan bahwa ketika kita bersyukur, semuanya fine-fine aja gitu. Ya, dan bicara mengenai rezeki juga sudah tertakar tidak akan tertukar ya. Orang mungkin rezekinya sudah Allah tetapkan memang seperti itu ya, banyak job. Lantas kita kemudian alhamdulillah tidak dibilang sepi, alhamdulillah. Tapi sekali nge-MC bayarnya 2M, ya alhamdulillah lah. Insya Allah ya, itu luar biasa gitu kan. Jadi memang terkadang kan kita bisa mendapatkan rezeki itu secara tidak terduga ya. Nah, syaratnya ada Kak. Apa tuh? Kalau kita pengen dapat rezeki dengan cara tidak terduga, syaratnya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka oleh Allah akan diberikan jalan keluar dari setiap problem, masalah, kesulitan apapun. Ternyata kuncinya takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kitanya takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Wah, kalau misalkan ada istilah kan, rezeki mah mana we, cenanya insya Allah kayak aya nuturkeun kalau bahasa Sunda itu, jadi rezeki itu ngikutin, yang penting kita ada usahanya dulu gitu kan. Nah udah selain tadi kan tadi bersyukur, kemudian juga qanaah, terus apa lagi nih udah? Ya, tentu yang paling utama dan pertama adalah kedekatan kita kepada Allah ya. Kan Rasul selalu berdoa ya muqallibal qulub. Siapa sih yang membolak-balikan hati itu? Allah. Kan Allah ya. Maka kita berharap kepada Allah, semoga kita selalu berada di jalan Allah, semoga kita selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Kalau kitanya dekat sama Allah, muraqabah gitu ya, maka insya Allah tidak ada lagi penyakit-penyakit hati. Saat kita kemudian muhasabah, introspeksi diri ya, makin kencang kita bercermin pada diri kita, maka insya Allah penyakit-penyakit hati itu nggak ada dalam diri kita. Maka membersihkan hati itu, kalau sudah dekat sama Allah, orang kemudian mau berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian sholatnya diperkuat, saumnya, insya Allah. Hati-hati yang kotor itu pasti akan hilang dengan sendirinya gitu ya. Betul. Jadi kuncinya adalah pemirsa, kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita selalu bersyukur tadi ya. Betul. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, kemudian juga tidak ada keluh kesah gitu ya tadi ya, khawatir. Tapi memang berbicara tentang khawatir ini ya memang sifat dasar seseorang, manusiawi gitu. Udah kadang terkadang gini,
aduh saya takut misalkannya bulan depan tidak dapat rezeki gitu kan. Itu memang selalu ada gitu dalam diri kita gitu ya. Ya Pak, untuk meyakinkannya memang terkadang sulit juga ya. Untuk meyakinkan hati kita bahwa nanti insya Allah akan ada rezeki gitu ya. Itu tadi gitu ya. Jadi ada rasa tidak percaya gitu kan, kadang ragu-ragu juga gitu kan. Ini tuh benar nggak tadi yang apa katakan, misalkan kita akan mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka itu gitu iya. kan. Jadi kalau kitanya takwa, kuncinya takwa aja. Mungkin selama ini mohon maaf ya, kita kekurangan harta, rezeki mungkin karena kitanya jauh dari Allah. Sholatnya nggak pernah dilaksanakan. Betul. Baca Quran, mau baca Quran gimana, kitanya juga nggak ada kemauan untuk belajar Quran, bisa jadi seperti itu ya. Lantas ketika Allah berikan harta kepada kita, mungkin kitanya pelit, bakhil. Sehingga mau rezeki mudah gimana kalau ternyata kitanya pelit. Betul. Kan sedekah itu akan memperlancar rezeki kita juga ya. Kalau kitanya mau berbagi, mau sedekah, mau memberikan pertolongan kepada orang, maka insya Allah pasti akan memberikan. Kan kata Rasulullah, barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang lain, maka Allah akan berikan kemudahan kepadanya. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka urusan dia akan diberikan kemudahan, bukan saja di dunia saja, tapi jadi, kelak juga di akhirat dia akan diberikan kemudahan. Masya Allah ya. Jadi memang kalau bisa kita tidak mempersulit ya, mempersulit urusan atau juga mempersulit hati kita sendiri gitu ya. Gitu kan kadang meribetkan itu hati kita sendiri gitu. Sebenarnya kalau misalkan ya kitanya baik-baik aja mah ya udah, sebenarnya nanti juga akan ada saatnya, akan ada waktunya kita mendapatkan rezeki gitu kan. Yang penting kita sudah usaha. Tapi memang sifat dasar manusia ya terkadang dibikin ribet tuh hatinya sendiri gitu ya. Makanya harus selalu hati-hati dengan hati gitu ya. Seperti itu pemirsa ya. Oke, sekali lagi pemirsa, terima kasih untuk pemirsa yang selalu setia ya udah ya menyimak Penyejuk Kolbu. Terima kasih juga untuk Samudra Quran yang selalu support kita. Terima kasih juga untuk Hudan. Sekali lagi terima kasih ya untuk pemirsa yang ingin melihat produk-produk dari Hudan, bisa kunjungi websitenya di bawah ini ya. Dan juga tentunya simak terus ya Penyejuk Kolbu di PJTV. Insya Allah mudah-mudahan membuat hati kita semakin sejuk. Akhirul kata, saya Aka Ahmad dan juga Ustaz Deden pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.